Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 27 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 27 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan seseorang yang memiliki karakter yang kuat ya. Terus itu juga orang ini pemberani, orang ini penuh energi, bervitalitas ya. Orangnya juga menarik, aku lihat di sini bahkan dia itu orang yang sangat menarik perhatian banyak orang di luar sana. Bisa jadi mungkin dia memang orang yang terkenal atau public figure atau entertainer semacam itu ya, atau dia punya suatu jabatan atau gimana. Pokoknya nih orang terkenal sehingga mata banyak mata itu memperhatikan dia gitu ya dan tertarik gitu sama dia. Jadi bahkan lawan jenis pun gitu ya. Jadi mungkin yang suka sama dia itu nggak cuma kamu doang ya, banyak banyak yang suka gitu. Jadi kemanapun dia pergi banyak orang-orang itu terpesona dengan dia seperti itu, selalu melihat dia seperti itu. Orangnya juga kuat, orangnya pemberani, tidak takut dengan apapun ya, bahkan orang yang siap untuk memperjuangkan apapun yang menurut dia itu akan menjadi milik dia atau menurut dia itu yang menjadi uh, dia akan memperjuangkan apa yang menjadi milik dia seperti itu. Cuman dia ini orang yang punya sifat sedikit impulsif sehingga dia ini orang yang cepat bertindak berdasarkan pemikiran dia aja gitu ya. Kalau misalkan saat ini dia pengen melakukan A, maka dia akan lakukan A itu tanpa berpikir panjang, tanpa melihat resikonya, tanpa melihat baik buruknya atau plus minusnya seperti itu. Jadi kalau pengen sekarang A ya A kayak gitu, dia jalanin aja gitu tanpa melihat ke depannya akan seperti apa atau dampaknya seperti apa gitu ya. Um, Mungkin dia ini sempat mengejar kamu gitu ya, atau sempat melihat kamu, sempat apa ya, ya suka gitu sama kamu dan mengejar-ngejar kamu. Tapi karena dia ini orangnya gegabah, orangnya itu mudah berubah-ubah, sehingga mungkin ini yang menyulitkan kamu um, untuk bisa berumah tangga dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia gitu, atau memikirkan hubungan kalian jangka panjang itu kayak sulit gitu karena dia ini orang yang ya itu tadi karena impulsif ya, jadi suka berubah-ubah gitu, kadang pengen A nanti semenit atau 2 menit kemudian atau seminggu kemudian dia udah pengen B, atau beberapa hari dia baru ngejar-ngejar kamu, tahu dia udah kepincut lagi sama yang lain. Nah seperti itu ya, sehingga aku lihat kamu selalu merasa sulit untuk bersikap apa ya, oh sorry, maksud aku uh, dia merasa sulit juga untuk bersikap tenang atau memiliki apa ya, pemikiran dengan kepala dingin dalam situasi tertentu ya. Jadi aku lihat selama kamu berinteraksi dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia, kamu selalu merasa kesulitan, atau bahkan ya memang kalian berdua merasa kesulitan untuk membuat hubungan ini langgeng, adem ayem, itu sulit gitu ya. Dan aku lihat mungkin nih orang belum lama sih ya, belum lama, hadir di kehidupanmu. Mungkin belum setahun lah ya, kamu berakhir hubungannya dengan dia, belum belum ada setahun mungkin kamu berakhir hubungannya dengan dia. Mmm, Kalau aku lihat di sini ya, eee
hubungan kamu dengan dia selama ini ketika kamu berinteraksi dengan dia, aku lihat sebenarnya kamu dengan dia sama-sama merasakan kenyamanan, merasakan saling bahagia, yang menyenangkan. Cuman hubungannya cepat berlalu seperti itu, ya. Terus itu karena dia kelakuannya seperti ini ya, karena ceritanya seperti ini, sekarang aku lihat kamu mulai merasa bahwa kamu harus berani, atau sekarang kamu merasa bahwa kamu sudah berani atau siap untuk mengambil resiko untuk tidak takut menolak dia sekarang. Jadi kemungkinan kamu sempat menolak dia atau sempat meninggalkan dia atau pergi gitu dari dia ya, karena kelakuan dia seperti ini. Hanya sesaat doang gitu, hanya sebentar doang ngejar-ngejar kamu, memberikan kamu harapan, tapi ketika kamu sudah berharap lebih atau ketika kamu sudah kepincut, dianya kabur, dianya ghosting kamu, dianya justru malah kepincut sama yang lain seperti itu ya. Jadi kamu kayak di-PHP-in, kayak di ghosting, kayak dipermainkan seperti itu dengan sikap dia yang impulsif itu tadi. Ace of Wands. Jadi ternyata selama ini ya, sebenarnya kenapa dia bersikap seperti itu, karena sebenarnya selama ini dia itu masih memiliki keraguan di hubungan kalian. Dia itu masih ragu dengan kamu, dia masih ragu untuk apakah hubungan ini bisa, langgeng atau apakah memang kamulah orangnya, orang yang tepat harus dia ajak nikah atau enggak gitu ya. Jadi dia masih ragu. Makanya di sini dia itu sering sekali banyak menunda-nunda ya, menunda-nunda, janji, menunda-nunda untuk membuat hubungan kalian langgeng gitu ya. Sehingga aku lihat hubungan kalian selama ini mengalami kemunduran atau kurang ada kemajuan gitu. Hubungannya juga jadi membosankan ya, hubungan yang nggak bisa diprediksi ya. Terus itu gairah semakin hilang dalam menjalin hubungan ini, atau kehidupan seksnya kalian itu semakin semakin lesu, semakin hilang seperti itu. Terus itu juga gini, kalau aku lihat kemungkinan kamu itu memang sangat bergairah sama dia, kamu sangat suka banget gitu ya sama dia. Cuman aku lihat kamu itu mungkin beberapa kali, atau mungkin kamu ketika suka sama dia tapi kamu sempat ditolak sama dia. Ya, kamu sempat ditolak sama dia, sehingga selama ini mungkin kamu berusaha keras untuk membuat dia terkesan terhadap kamu, agar dia bisa intens sama kamu ya, agar agar effortnya kamu itu diperhatikan, justru malah membuat dia merasa takut sama kamu gitu ya. Mungkin ya karena kamu terlalu agresif, terlalu posesif, atau terlalu banyak effort gitu ya, sehingga dia ngerasa kayak takut gitu sama kamu. Atau justru malah sebaliknya, justru malah kamu tidak berusaha cukup keras ya, sehingga terlihatnya dia kayak tidak tertarik gitu sama kamu. Jadi silakan disituasikan saja ya, kamu bagian yang mana? Apakah kamu yang effort pol-polan terus akhirnya dia takut, atau kamu yang sama sekali nggak ada effort sehingga sehingga dia merasa kamu itu tidak tertarik sama dia gitu ya. Kamu dengan orang ini sempat memiliki kehidupan percintaan yang spontan, menarik ya, terus juga penuh dengan romansa, kamu kayak memberikan gairah atau cinta yang pol-polan ke dia. Cuman hubungannya nggak stabil ya. Jadi dalam pikirannya si dia itu kayak nggak stabil gitu loh, untuk memberikan kepastian di hubungan ini. Apakah memang kamu orang yang tepat untuknya? Apakah memang kamu orangnya yang dia cari untuk dia jadikan pasangan atau enggak? Sehingga ketika di pikiran dia masih ada keraguan, sehingga membuat hubungan kalian nggak stabil seperti itu ya. Terus itu juga hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang penuh rasa tergila-gila dengan cintanya. Kamu mungkin sama ini tergila-gila banget sama dia dan ngerasa bahagia banget memiliki dia di dalam hidupmu gitu ya. Cuman kalau aku lihat ternyata si dia ini memang sebenarnya
belum siap untuk diajak komitmen. Dia ini tidak siap untuk membawa hubungan kalian ke tingkat yang berikutnya atau tingkat yang lebih serius seperti itu. Jadi kamu udah tergila-gila sama dia, kamu udah pol-polan memberikan cintamu terhadap dia, tapi sebenarnya dia belum siap untuk menerima cintamu atau apa ya namanya, mengkomitmenkan kamu, memberikan kejelasan, memberikan komitmen seperti itu ya. Jadi hubungannya memang hubungan yang membuat kamu bahagia, cuman kamu berdiri dengan seseorang yang impulsif ya. Jadi kayak mana tuh? Hmm, jadi kalau aku lihat hubungannya ya ada satu sisi membahagiakan atau di momen tertentu membahagiakan, cuman ada ketidakcocokan karena salah satu pihak itu tidak menghargai kehadiran pasangannya gitu. Jadi mungkin selama ini kamu ngerasa ya kamu terbucin-bucin gitu sama dia, tapi ada ketidakcocokan karena dia tidak pernah menghargai adanya kamu di hidup dia. Dia sering nyuekin kamu, sering tidak memikirkan apa, tidak sering menghargai kamu seperti itu ya. Oke, kemudian kemudian juga di sini aku lihat ada judgement, berarti salah satu di antara kalian mungkin sering memberikan penilaian atau sering menjudge secara tidak adil seperti itu ya. Entah ini kamu menjudge dia atau dia yang menjudge kamu, sehingga ada sikap menuduh atau menyalahkan satu sama lain sehingga membuat konflik ya di antara kalian. Akhirnya apa ya, hubungan kalian berakhir ya, rusak hubungannya seperti itu ya, karena apa ya, mungkin sering menyalahkan kayak gitu ya. Terus itu mungkin ada yang tidak bisa memaafkan kesalahan atau pelanggaran di masa lalu ya. Aku lihat mungkin dia pernah selingkuh di masa lalu, terus kamu ungkit-ungkit atau kamu salahkan dia, kamu judge dia seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Nah itu juga yang menjadi konflik di antara kalian. Terus itu komunikasi ya, komunikasi nggak jujur, nggak lugas juga, menye-menye. Niatnya komunikasi pengennya A, awalnya pengen mau ngomongin A, taunya justru malah jadinya B kayak gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi nggak jujur dan juga nggak lugas ya, atau bahkan ya komunikasinya juga jarang seperti itu. Terus itu salah satu di antara kalian ini gampang terpengaruh oleh kritikan orang-orang lain, orang-orang di luar sana tentang hubungan yang kalian jalani. Jadi gampang apa ya, terhasut dengan komentar orang-orang gitu loh. Jadi ini juga yang merusak hubungan kalian. Terus itu ditambah juga karena kalian LDR ya, bahkan ada yang sampai beda negara di sini, jaraknya cukup jauh gitu. Itu juga yang menjadi penghambat kenapa hubungan kalian tidak langgeng gitu. Nah, ditambah lagi juga dengan Ten of Wands. Nah, dia ini ternyata orang yang masih memiliki beban tanggung jawab atau beban pekerjaan yang berat gitu ya. Entah job desk dia banyak kah, atau dia punya pangkat yang cukup apa ya, cukup tinggi kah, sehingga job desk dia atau pekerjaan dia cukup berat. Sehingga selama ini dia tuh lebih fokus itu di karir ya, di pekerjaannya gitu loh. Dia sibuk dengan pekerjaannya karena dia itu memikul beban pekerjaan yang begitu berat, sehingga untuk fokus ke percintaan itu sulit ya, apalagi fokus ke kamu doang itu sulit ya. Jadi dia itu udah habis tenaganya untuk fokus dengan pekerjaannya gitu loh. Kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang sibuk banget sama pekerjaannya, beban beban pekerjaan itu berat gitu. Entah memang karena punya jabatan yang tinggi atau job desk dia banyak ya, seperti itu. Pokoknya di sini berat banget sehingga tidak bisa fokus untuk meluangkan waktu ke cinta-cintaan gitu. Makanya kamu sering diabaikan juga, sering sering nggak diperdulikan gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, The Magician. Kalau memang kalian mau ya sama-sama menunjukkan kasih sayang yang besar atau rasa cinta yang besar satu sama lain, maka hubungan ini ada potensi kalian bisa berkomitmen dengan kuat
ya. Tapi kalau misalkan justru malah sekarang pilihan kalian adalah ingin melajang aja, ingin sendiri aja dulu, maka di sini kalian akan segera bertemu dengan seseorang yang baru ya. Kalian akan merasa serius dengan hubungan ini gitu ya, dengan orang baru gitu ya. Atau bisa jadi kalau memang saat ini kalian sudah berpisah ya, dia melihat kamu sekarang kayaknya singlemu itu bukan single yang nggak laku ya, dia lihat kayaknya udah ada orang-orang yang mulai tertarik sama kamu gitu, atau memang sudah ada yang menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. um, Apalagi di sini kalau aku lihat ya, kalau memang ada di antara kalian, kamu atau dia takut untuk berkomitmen ya, ini akan aku lihat akan orang yang takut berkomitmen ini akan lebih menjadi percaya diri untuk memahami nilai pasangannya ya. Kalau misalkan kamu yang takut berkomitmen, berarti kamu akan mengerti nilai pasanganmu atau si dia. Tapi kalau dia yang selama ini takut untuk berkomitmen dengan kamu, maka sekarang aku lihat dia sudah melihat nilai dari dirimu ya, value-nya kamu itu seperti apa, walaupun saat ini kalian sudah berpisah gitu. Jadi walaupun berpisah, dia kayak menyadari, oh ternyata kamu seberkualitas ini ya, oh ternyata kamu sebernilai ini ya, oh ternyata kamu orangnya begini, kamu orangnya begitu, ternyata kamu itu tidak serendah itu gitu, tidak setidak berlaku itu gitu ya. Ada poin plusnya kamu itu gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini pikiran dia seperti terganggu dengan sesuatu. Saat ini pikiran dia banyak teralihkan tentang sesuatu, sehingga mungkin ada perubahan atau ada sesuatu yang sedang dia lakukan akhirnya tertunda segitu, seperti itu ya. Ada mungkin lagi saat ini lagi merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, tapi tertunda karena pikiran dia terganggu atau teralihkan ya. Nah, misalkan deh contohnya saat ini memang dia lagi fokus dengan karirnya, dengan pekerjaannya, dengan pencapaiannya ya, dengan tujuannya dalam hal karir ya, dalam hal karir. Tapi ternyata pikiran dia itu terganggu dengan misalkan kamu deh, misalkan kamu. Em, Soalnya di sini ada perspektif juga kan, ya aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat memang pikirannya terganggu dengan kamu. Dia akhir-akhir ini kepikiran dengan kamu, sehingga pekerjaan dia saat ini kayak ada apa ya, ada yang ditunda gitu, kayak tertunda gitu karena nggak bisa fokus gitu. Karena kepikiran sama kamu terus kayak gitu ya. Jadi kayak yang tadinya target pekerjaannya atau proyeknya seminggu akhirnya terbengkalai jadi 2 minggu gitu karena kepikiran kamu ya. Jadi ada target dia itu tertunda gitu karena pikiran dia atau ya pikiran dia teralihkan. um, Kenapa teralihkan? Di sini kalau aku lihat apa ya, ada suatu perspektif ya yang ngebuat dia kayak gini loh, dia kayak mikirin kamu itu justru malah memberikan rasa bahagia. Jadi kayak ngehaluin kamu atau nge-flashback deh tentang kamu, itu tuh ngebuat dia ngerasa lebih bahagia, lebih rileks, lebih tenang. Karena kan di sini dia sibuk dengan pekerjaannya ya, kan bumpet tuh ya, kerja 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 terus ya, sehingga otak dia tuh selalu bekerja terus dan energi dia tuh terbuang untuk kerja kerja, sehingga mungkin dia butuh relax. Makanya di sini ada perspektif dia, jadi untuk merilekskan dan menenangkan pikiran dan hati dia dan energi dia itu ya dengan memikirkan kamu. Makanya di sini dia ngerasa jadi lebih baik, taunya tuh kayak keenakan gitu loh, sehingga makanya banyak yang terbengkalai pekerjaannya. Dan dia ngerasa ketika dia mikirin kamu, dia merasa bahagia, sehingga di otak dia itu menimbulkan ruang kosong yang bisa ngebuat dia tuh kayak aduh, jauh dari pikiran-pikiran yang mumet
tentang pekerjaan ya, tentang beban, tentang tanggung jawab seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada apa ya, lagi pengen relax gitu ya, jangan terlalu ngoyo banget gitu loh dengan pekerjaan, pengen istirahat sebentar-sebentar kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat mungkin kamu dengan dia saat ini lagi silent ya, silent treatment, saling diem-dieman. Terus juga suasana apa atau situasi ya, situasi hubungan kamu dengan dia kayak membeku ya, dingin, cuek, seperti sudah saling tidak peduli, kayak untuk say hello aja itu kayak nggak ada gitu loh ya, untuk bersilaturahmi aja kayak males gitu, kayak udah nggak kepikiran atau udah nggak mau seperti itu ya. Jadi benar-benar yang silent treatment, no words ya, berarti nggak ada kata-kata yang bakalan terungkap atau terucap dari kalian saat ini. Jadi kayak ada suatu dinding yang tebal di antara kalian, jadi kayak terbatasi atau dipisahkan dengan keadaan saling diem-dieman seperti itu yang aku lihat. Karena saat ini baik kamu dan dia lagi benar-benar fokus untuk melakukan pertumbuhan dalam diri, berfokus pada diri sendiri, menemukan jati diri atau menemukan jiwamu ini sebenarnya mau kemana saat ini, fokusmu mau kemana. Kamu benar-benar saat ini memelihara hidupmu untuk fokus kemana, misalkan ke karir. Dia pun seperti itu, dia memelihara kehidupan dia, mungkin dari karirnya dulu diperbaiki, diperjuangkan seperti itu ya. Jadi benar-benar yang saat ini fokus pada diri masing-masing untuk pertumbuhan diri, untuk perkembangan kehidupan, untuk kestabilan hidup. Seperti itu yang aku lihat baik kamu dengan dia. Makanya saat ini situasi kamu dengan dia saling diem-dieman, dingin, cuek, seperti ada batasan, seperti ada dinding yang memisahkan kalian, seperti ada dinding yang tebal, dingin, batu gitu ya, yang bener-bener yang memisahkan kalian. Jadi untuk say hello aja kayak nggak ada gitu ya. Terus itu ada cleansing ya, sorry, clinging. Clinging. Apakah ini kamu atau ini dia? Ya, silakan disituasikan saja. Soalnya di sini masih ada yang stalking, say. Jadi walaupun udah saling dingin-dinginan nih, cuek-cuekan atau tidak ada words, nggak ada kata-kata yang bakalan terungkap dari mulut kalian berdua, tapi masih sering stalking, masih sering cari-cari tahu kabar, entah itu lewat media sosial atau curi-curi pandang ya, atau lewat apalah, misalkan second account atau lewat kan teman, atau tanya sama teman, tanya sama saudaranya atau gimana deh ya. Entah ini kamu atau dia masih sering stalkingan ya. Karena kalau aku lihat di sini ada rasa apa ya, suatu keinginan atau kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi, untuk perlu dipuaskan. Ya misalkan ya itu tadi, misalkan pengen tahu deh kabar dia, itu kan keinginan ya. Sehingga stalking untuk bisa memenuhi hasrat keingintahuan itu. Oh, ternyata dia misalkan nggak ada kabar nih, dia mungkin lagi sibuk kali ya. Oh ya udah gitu. Cukup sekedar itu aja, tapi ya bukan yang bakalan chat gitu, enggak gitu ya. Kalau ini misalkannya kamu, kalau dia juga sama seperti itu ya, dia pengen tahu kabar kamu, keadaan kamu seperti apa. Udah tahu, misalkan ngelihat status kamu atau apalah yang kamu upload, udah cukup sekedar itu aja, tapi tidak komen, tidak chat kamu, tidak, hanya sekedar ya udah tahu gitu, udah, dan dia tenang gitu ya, dia udah ngerasa terpenuhi rasa penasarannya terhadap kamu gitu. Karena kalau aku lihat sebenarnya dia ini juga masih memiliki perasaan yang bertahan sama kamu, jadi masih kayak ada rasa sama kamu, masih ada rasa obsesi sama kamu, cuman hanya sekedar memata-matai doang, tidak ada tindakan nyata ya, atau tidak ada tindakan langsung gitu. Apakah kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga? Ya, soalnya di sini ada family. Jadi mungkin ini juga yang
membuat dia membatasi diri dengan kamu, atau dingin sama kamu sekarang, cuek atau tidak memperjuangkan kamu, atau tidak dekat lagi dengan kamu karena ada keluarga. Entah dia ini memang sudah punya pasangan sahkah, atau misalkan kalau dia duda atau janda ya mungkin dia punya anak sehingga harus fokus dengan anaknya dulu ya, harus membiayai, membesarkan anaknya seperti itu. Kalau misalkan dia belum menikah, belum jadi janda atau duda, mungkin bisa jadi ya dia harus menjadi tulang punggung keluarga, harus menjadi sosok pengganti ayah atau orang tua ya bagi keluarganya, bagi adik-adiknya, sehingga fokus dia ya harus ke situ dulu gitu ya. Jadi ada hambatan dari keluarga juga yang membuat dia akhirnya harus mengambil keputusan dingin sama kamu atau cuek sama kamu atau tidak ada komunikasi gitu ya. Karena di sini aku lihat ada sosok orang tua ya, ada sosok orang tua di sini yang menghambat, entah orang tuanya kah atau dia yang sudah menjadi sosok orang tua ya, seperti itu. Terus juga ada pregnancy, berarti mungkin ya sebagian ya ada yang mungkin pasangannya hamil ya sehingga butuh perhatian, atau dianya yang lagi hamil sehingga dia harus fokus dengan kehamilannya ya, seperti itulah ya. Oke, seperti apa lagi? Oke, perasaan dia terhadap kamu hari ini adalah merasa tidak layak untukmu. Kenapa? Karena menurut dia, kamu itu orang yang lebih baik dari dia. Entah dalam segi apa ini, mungkin dalam segi kasih sayang, perhatian, memberikan cinta, memberikan waktu, atau dalam hal materi, atau dalam hal lainnya. Menurut dia, kamu lebih better daripada dia. Misalkan memberikan cinta, ya itu tadi, mungkin kamu selama ini benar-benar yang sepol-polan itu, tebucin-bucin banget sama dia, ngasih cinta yang tulus banget, sedangkan dia tidak bisa memberikan cinta itu karena mungkin dia sudah punya pasangan sah ya, atau dia harus fokus dengan anaknya, keluarganya, seperti itu. Yang pasti di sini dia merasa bahwa dia itu tidak layak untukmu. Dia merasa bahwa kamu orang yang jauh lebih baik daripada dia gitu ya. Apalagi di sini kalau memang benar dia sudah punya pasangan sah, kamulah ternyata pihak ketiga di sini ya. Jadi kamu nggak pantas untuk mendapatkan sosok yang tukang selingkuh kayak dia itu, sedangkan kamu orang yang setia, kamu orang yang tebucin-bucin kalau udah suka sama orang gitu ya. Jadi dia merasa tidak layak untukmu. Terus itu perasaan dia terhadapmu hari ini adalah kangen dengan canda tawa bersamamu, dengan leluconmu, dengan candaannya kamu, dengan jokes-jokesnya kamu. Dia kangen banget momen-momen saat bercerita, ngobrol dengan santai, ngobrol dengan penuh dengan tawa. Itu kangen banget momen-momen itu. Ya, dia kangen banget momen-momen saat kamu bisa memberikan jokes-jokes yang lucu yang ngebuat dia tertawa. Itu kangen banget dia momen-momen itu. Mungkin memang kamu orangnya humoris atau pinter ngejokes ya. Sehingga aku lihat saat ini ya cuman bisa bernostalgia ya, mengingat-ingat kembali mungkin dulu apa ya jokes-jokes yang kamu sering lakukan sama dia gitu. Ya untuk bisa memuaskan itu tadi hasrat dia yang rindu, kangen sama kamu. Seperti itu. Kemudian self love ya. Saat ini dia juga sedang berusaha untuk sembuh ya, lagi mencintai diri sendiri. Entah ini memang sembuhnya karena dia sakit secara fisik atau batin, mungkin dia pernah disakiti juga atau dia punya trauma atau gimana. Pokoknya saat ini dia masih berusaha untuk sembuh ya. Kalau self love itu kan berarti mencintai diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri dulu. Termasuk juga tentang mengerti sebenarnya dia ini maunya sama siapa sih gitu. Karena kalau
Kalau aku lihat kan nih orang kayak pelin-pelan ya, misalkan 3 hari awal dia maunya sama kamu, tapi kemudian 3 hari berikutnya maunya sama si B, maunya sama si C lagi di 3 hari kemudian, 3 hari kemudiannya lagi sama si D. Nah kayak gitu, sehingga mungkin dari banyaknya dia menjalin hubungan, di situ pun dia dilukai juga, dikhianati juga, atau diperlakukan tidak baik juga sama orang-orang, sehingga ada luka batin. Makanya di sini dia mencoba untuk sembuh juga dari luka batin itu, atau dalam hal lainnya ya. Pokoknya di sini dia juga terluka, dia juga pernah dikecewakan, dia juga punya trauma, dan ini waktunya bagi dia untuk berusaha sembuh dari masalah di masa lalu atau luka dia di masa lalu. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ya selama ini dia juga punya rasa ya sama kamu, tapi mungkin selama ini dia tahan-tahan, tidak dia ungkapkan secara barbar, tidak dia ungkapkan secara langsung gitu ya. Jadi mungkin ya ketika momen rindu baru dia mungkin tunjukkan, apa tiba-tiba dia ujuk-ujuk datang sama kamu, jadi kelihatannya dia itu sangat bucin-bucin padahal enggak. Jadi mungkin ya itu tadi, karena orangnya impulsif, jadi kadang kalau kangen ke kamu ya ke kamu, kalau kangen sama si B langsung ke B lagi, kayak gitu ya. Nah jadi selama ini dia itu juga memang sebenarnya punya ketertarikan sama kamu, cuman yaitu karena orangnya impulsif, jadi gampang berpindah-pindah, gampang berubah-ubah ya. Jadi kalau aku lihat dia merasa bahwa seharusnya dia bisa mengekspresikan diri dia dengan baik terhadap kamu selama ini. Jadi saat ini dia menahan kembali perasaannya gitu ya. Ada ketertarikan sama kamu, tapi itu sayangnya dia orangnya impulsif, dan juga orangnya pintar menyembunyikan perasaan, sehingga ya udah, walaupun dia saat ini kangen atau rindu sama kamu, dia punya perasaan sayang sama kamu, tapi dia tahan kembali ya. Dia bukan orang yang barbar untuk menunjukkan rasa cinta, tapi dia orang yang pengecut kalau aku lihat di sini ya, apalagi kalau dia laki-laki pengecut banget gitu ya. Jadi untuk saat ini aku lihat dia merasa bahwa seharusnya dia mengekspresikan diri dia dengan lebih baik terhadap kamu, tapi justru malah di sini dia menahan kembali untuk mengekspresikan diri dia ke kamu gitu. New chapter aku lihat saat ini ada awalan baru atau ada sesuatu yang baru sedang dia jalani, misalkan usaha baru, atau mungkin menjalani cinta baru ya, hubungan baru, atau menjalani kehidupan baru ya. Pokoknya di sini ada new chapter, ada bab baru, ada sesuatu yang baru dari dia yang sedang dia lakukan. Dia sedang berusaha untuk melangkah maju ya. I don't know ini dalam hal bidang apa, mungkin dalam karir, dalam percintaan, atau dalam general kehidupannya dia menjadi sosok yang lebih baru kayak gitu ya. Pokoknya di sini new chapter, saat ini dia sedang berusaha untuk melangkah maju ya, memulai awalan baru dalam hidupnya gitu. Kemudian aku lihat ada habit di sini, ada kebiasaan. Dia tahu bahwa oh ya, sorry, dia tidak tahu apakah kalian ini situasinya bisa berubah ya. Saat ini dia masih nggak tahu harus bagaimana, apakah kalian bisa bersama atau tidak, dia nggak tahu. Apakah situasinya bisa berubah, kalian bisa bersama atau tidak, dia nggak tahu gitu. Apakah kalian bisa berjodoh atau tidak, dia nggak tahu. Apakah kalian bisa menikah bersatu bersama, dia nggak tahu itu ya. Jadi ada suatu kebiasaan dari dia yang mana dia tidak tahu apakah kita akan bisa berubah dengan situasi sekarang. Yang saat ini dingin-dinginan, cuek-cuekan, saling tidak ada komunikasi, tidak ada kata-kata yang terucap gitu ya. Dan yang nggak tahu apakah situasi dingin, situasi membatasi diri, situasi menjaga jarak ini akan berubah, dia nggak tahu gitu ya. Itu perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Oh, itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus itu kalau aku lihat sih nih chapter ini di kartu kelima ya, ini deretannya pekerjaan, berarti mungkin saat ini dia lagi memulai usaha baru atau pekerjaan baru ya saat ini. Tapi kadang-kadang masih terhalangi dengan pikiran itu ya.
Oke, seperti itu. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu atau dia. Silahkan disituasikan mungkin tanggal lahir, tanggal perpisahan, tanggal jadian, tanggal pertemuan, atau apapun ya. Ada 24, 9, 27, 6, 17, 3, 31, 12, 23. 18, 21, 26, 30, 11, 13, 4, 15, 7, 8, 25, 29, 28, 20, 16, 1, 19, dan 10. Bulannya bisa bulan apa? Bulan lahir kalian kah? Ya, bulan lahirnya dia kah? Ya, silakan disituasikan saja bulan apa ini. Ada Maret, Juni, April, Juli, September, Desember, Januari, Mei, Agustus, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio ayam, sio babi, sio anjing, sio kuda, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. F R Z A O U V M Y I Q B N L G J W E T X H C. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.